Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Senang sekali Sri Damayanti kembali menyapa Anda dalam dialog khusus Banten TV, dan nantinya selama kurang lebih 35 menit ke depan kita akan membahas satu buah tema terkait dengan upaya wujudkan pembangunan merata di Provinsi Banten. Dan sudah hadir membersamai kita di hari ini ada anggota DPRD Provinsi Banten, ada Ibu Encop Sophia SAGMA. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik teh. Alhamdulillah, senang sekali bisa kembali bertemu dengan Bu Encop dengan segala macam aktivitas yang padat luar biasa. Namun sebelum kita masuk mungkin membahas tema kita lebih jauh, saya ingin mengucapkan selamat dulu atas pelantikan yang sudah dilakukan ya. Semoga nantinya bisa mengemban amanah lebih baik lagi 5 tahun ke depan, tentunya juga untuk masyarakat dan juga tentu saja masih tetap menjadi panutan para perempuan-perempuan di Provinsi Banten seperti itu Ibu ya. Ya, amin, makasih banyak, makasih juga teh. Baik, Ibu, kita tahu bahwa di usia ke-24 tahun ini pemirsa Banten telah mengalami berbagai pencapaian pembangunan di berbagai sektor kehidupan dan juga berbagai program kegiatan dan terobosan pembangunan yang mengarah pada kesejahteraan masyarakat ini terus digulirkan pemerintah. Lalu seperti apa pandangan dari Bu Encop sendiri dalam mewujudkan pembangunan yang merata di Provinsi Banten? Ibu genap berusia 24 tahun, Provinsi Banten baru kemarin kita merayakan di usia yang ke-24 tahun pada tanggal 4 Oktober kemarin. Bagaimana Ibu melihat perkembangan pembangunan di Provinsi Banten dari tahun ke tahunnya nih Bu? Ya, terima kasih. Pemirsa, saya juga mengucapkan selamat ulang tahun untuk Banten yang ke-24. Ya memang alhamdulillah kalau kita melihat ada perkembangan-perkembangan yang cukup signifikan. Misalnya infrastruktur di Banten itu udah hampir selesai, tinggal beberapa kilometer saja. Betul, dengan jalan mantapnya tadi dengan jalan mantapnya, sehingga infrastruktur di Provinsi Banten sudah merambah membantu kabupaten kota dengan jalan lingkungannya. Kemudian juga bagaimana pelayanan pendidikan dan kesehatan itu juga sudah membaik ya, karena memang pelayanan pendidikan, kesehatan itu sebenarnya anggarannya sudah diatur oleh undang-undang. Betul. Yaitu sekitar 20% untuk pendidikan dan 10% untuk kesehatan. Kemudian banyak aspek yang sudah semakin membaik. Beberapa penghargaan yang diraih oleh Banten ya, bahkan kemarin juga olahraganya bisa menyumbangkan 10 besar ya. Betul. Di Banten. Kemudian ya banyaklah ada penghargaan-penghargaan yang diterima oleh Provinsi Banten, baik melalui penghargaan secara administrasinya juga. Pelaporan di Banten itu baik ya, selalu WTP gitu. Betul. Kan beberapa kali ya. Harapannya sih di usia yang 24 tahun ini Banten semakin dewasa, persoalan-persoalan kemasyarakatan yang kalau di pemerintahan itu ada yang namanya urusan wajib ya. Kalau kita sih mengatakan semuanya urusan wajib. Betul. Gitu ya. Karena pelayanan pada masyarakat itu adalah kewajiban dari pemerintah sendiri. Ini menunjukkan kenaikan-kenaikan yang cukup baik, yang mesti didorong mungkin bagaimana keikutsertaan dari dunia usaha dan partisipasi masyarakat. Oke, sebelum kita lebih lanjut terkait dengan keterlibatan mungkin dari masyarakat ataupun juga dunia usaha, kita tahu pemerintah ini menargetkan 3 poin besar ya Bu ya, kemudian infrastruktur, ada juga pendidikan, kesehatan juga. Dari 3 aspek tadi, bagaimana Ibu Encop sendiri menilai keberhasilan pemerintah menjalankan 3 aspek tadi? Ya, kalau target pendidikan dan kesehatan memang itu sudah diatur. Kalau pemerintah sebenarnya hampir mengimplementasikan dari program-program pusat ya. Jadi kalau pusat targetnya segini, maka pemerintah daerah mengimplementasikan target itu bisa tercapai. Kalau yang tadi secara umumnya undang-undang sudah mengatur 20% untuk pendidikan dari
APBD Provinsi Banten. APBD Provinsi Banten ini kan sudah sampai 12 triliunan, sehingga 20%-nya kira-kira berapa gitu itu targetnya. Kemudian pendidikan, kesehatan juga demikian. Namun memang harus menjadi catatan bahwa pendidikan di Banten ini kalau dari segi Bantennya secara keseluruhan sangat membanggakan. Sudah mencapai di target ya, target rata-rata nasional. Kalau tidak salah kemarin itu saya ngobrol-ngobrol dengan Bu Sekda, Banten sudah mencapai angka 75 katanya ya, di mana itu sudah melampaui target nasional. Nah, tetapi kalau dilihat secara dekat masing-masing kabupaten kota, itu baru kita tahu bahwa sebenarnya kita masih punya PR yang banyak. Betul. Misalnya antara Tangerang Raya dengan Lebak, Pandeglang, Masih gitu ada ya. disparitas Itu ya, itu masih ada angka yang cukup, ada gapnya itu cukup banyak. Betul. Jadi kalau di ranking kan, Tangerang Raya itu katakanlah kota Tangerang dan Tangerang Selatan itu tertinggi, terus ketinggi keduanya masih Tangerang juga ya, kabupaten dan ya. Kemudian setelah Tangerang itu Cilegon. Betul. Cilegon. Setelah Cilegon baru Kota Serang. Setelah Kota Serang Kabupaten Serang, setelah Kabupaten Serang baru Pandeglang dan Lebak. Yang masih jauh ya, masih jauh. Nah, PR-PR itu saya kira ini menjadi PR penting untuk pemerintah Banten ke depan. Bagaimana gap ini jangan sampai gap ini bisa gitu ya. jomplang. Kalau kita melakukan evaluasi atau refleksi, kenapa ini ada gap yang ini, apakah pemerintah daerahnya tidak peka atau bagaimana? Tapi saya melihat bahwa upaya dari pemerintah daerah dari seluruh kabupaten kota ini sebenarnya sama-sama kenceng. Hanya persoalannya kalau di Tangerang Selatan, Kota Tangerang itu atau Tangerang Raya itu adalah kabupaten kota bagian dari Provinsi Banten, tetapi rasanya itu rasa Jakarta. Betul, karena mungkin memang dekat dengan ibu kota Jakarta sendiri ya Bu ya. Dekat dengan ibu kota, kemudian juga banyak investasi ya, banyak pihak ketiga, banyak dunia usaha yang di situ membangun rumahnya rumah elit ya. Betul. Kalau rumah elit kemudian infrastrukturnya juga bagus gitu kan. Dan lagi kalau infrastruktur dari pihak ketiga aja bagus, nanti pemerintah malu juga kalau nggak bagus. Nah, kalau udah banyak orang gitu, akses pendidikan juga, pendidikan yang berkualitas. Otomatis harus mengikuti ya Bu. Mengikuti. Betul. Ada mall, ada apa, nah itu gitu. Nah, saya kira mungkin jangan-jangan Lebak dan Pandeglang ini kalau disentuh oleh dunia usaha, baik dunia usahanya itu dari UMKM ataukah dari yang lain, itu juga mungkin bisa membantu masyarakatnya lebih berkembang, lebih berdaya. Nah, itu kan harapan dengan pihak luar ya. Nah, apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah Banten itu sendiri? Harus ada afirmasi. Jadi bukan sekedar mengimplementasikan undang-undang yang hanya 20%, itu besar. Tetapi mungkin kalau di split mungkin jangan-jangan besarnya itu di sektor yang lain gitu ya Bu di pegawai gitu ya. Nah, jadi harus ada terobosan-terobosan afirmasi. Apa misalnya dibanyakin
dibanyakin sekolah gratis misalnya gitu ya. Terus dibanyakin infrastruktur sekolahnya, karena banyak tempat bahkan sampai di Kota Serang itu ada satu masyarakat yang sekarang sistem sekolah kan zonasi teh. Betul, zonasi. Iya, zonasi. Itu ada satu masyarakat itu kemana-mana tidak sampai zonasinya. Jadi gitu. mungkin banyak dikeluhkan juga kemarin ya Bu ya, oleh Iya. pada konstituennya. Iya. Jadi zonasinya dekat tapi malah tidak Jadi masuk gitu ya? bukan zonasinya dekat, ini kekurangan sekolah teh. Oke, kekurangan sekolah sehingga ada beberapa tempat yang mau ke sekolah terdekatnya pun masih termasuk zonasi yang jauh. Oh, oke. Gitu. Itu Jadi yang jadi itu juga problem harus juga. masih jadi PR kita bersama. Betul. Bu Uncap setelah terpilih kembali menjadi anggota DPRD, apa yang mungkin saat ini paling menjadi sorotan oleh Bu Uncap sendiri? Ya, kalau kita melihat tadi ngomongin tentang akses pendidikan dan akses kesehatan. Sudah kalau kita ngomong secara umum memang masih ada PR, walaupun nilai kumulatifnya kita nih tidak merah lah di kartu pemerintahan. Tetapi kalau kita ngomong secara politik ya, kita ini kan kerja politik. Betul. Itu kita masih merasakan bahwa pelayanan terhadap pendidikan dan kesehatan ini belum optimal. Sehingga pemerintah daerah ke depan saya melihat bahwa yang harus diperhatikan ini sudah harus di-zoom secara rinci, di-zoom wilayahnya, di-zoom isunya. Kalau di-zoom isunya itu adalah isu-isu marginal, itu masih belum tersentuh teh. Jadi isu-isu ketidaksetaraan gender istilahnya. Gender itu kan bukan melulu perempuan. Betul. Di dalamnya ada perempuan ada difabel juga, ada masyarakat, ada lansia, ada masyarakat yang rentan. Nah, jadi kalau kita zoom itu, wah PR kita kayaknya masih merah banget nih teh gitu. Nah, mudah-mudahan 5 tahun ke depan kami di provinsi ya, di DPRD provinsi mendampingi pemerintah Provinsi Banten untuk memperbaiki meminimalisir ketidaksetaraan gender di bidang pendidikan, kesehatan, termasuk juga tenaga kerja. Betul. Ya. Karena memang juga kita tahu pengangguran masih menjadi nomor 1 juga secara nasional gitu ya. Betul. Kalau misalnya dalam kacamata Bu Uncap sendiri, apa sih yang mungkin harus dibenahi dari sisi pengangguran sendiri? Kenapa pengangguran masih menjadi momok yang tinggi sekali di Provinsi Banten, Ibu? Dari sisi mungkin pembangunan pendidikannya? Iya, pertama saya melihat bahwa pendidikan di Provinsi Banten ini masih walaupun ya hanya cukup secara formal melampaui target dari nasional, tetapi kalau kita pengen optimal gitu ya, kita masih banyak loh teh yang belum tidak bisa baca tulis. Kita masih banyak yang belum punya lulusan SMP, SMA, itu kan bisa kejar paket sebenarnya. Betul. Kemudian sedangkan di sisi lain di zaman era sekarang ini apa katanya udah 4.0 udah lewat generasi Gen Z ya. Teknologi informasi, kemudian IT yang semakin tinggi, ini kan memerlukan SDM yang memadai. Betul. Jadi kita harus mempersiapkan SDM yang memadai, link and match antar perusahaan dan juga pendidikan gitu ya Bu ya. Kemudian bagaimana perusahaan-perusahaan besar yang ada di Provinsi Banten itu memang benar-benar dia itu menjiwai persoalan-persoalan Banten. Jadi bukan gedungnya saja ada di Banten, tetapi sirkulasinya dan lain sebagainya orang Banten cuma jadi penonton kira-kira. Nah, itulah harapannya mudah-mudahan ini dengan presiden yang baru ya, alhamdulillah. Dan kemudian dengan programnya Pak Prabowo bagaimana memastikan ada peningkatan pendidikan gratis. Bahkan bukan sekedar pendidikan gratis, gizinya juga, asupan gizinya juga diperhatikan. Ya? Nah, ini mudah-mudahan dengan
pola yang seperti itu kemudian mudah-mudahan itu diturunkan juga, dicontoh oleh pemerintah Banten ya, pemerintah Banten, sehingga kualitas pendidikan kita, kualitas gizi kita, kualitas sumber dayanya, skillnya memadai, sehingga Banten penganggurannya itu bisa berkurang. Berkurang, betul. Ya. Bu Uncap, kita juga kan akan menghadapi bonus demografi 2045 mendatang. Hal apa yang harus dipersiapkan oleh pemerintah jauh-jauh hari untuk mempersiapkan tadi ya, untuk SDM yang unggul tentu saja, yang nantinya tentu saja bisa bersaing di bonus demografi 2045 tadi, Bu Uncap, sehingga tadi tidak hanya jadi penonton begitu kan? Seperti apa mungkin harus disiapkan? Iya, jadi yang harus disiapkan tentu saja pendidikan itu formal dan non formal. Jadi skill, terus pendidikan teknologi itu udah harus juga dipersiapkan, bagaimana tidak gaptek. Sekarang ini kan semuanya sudah mulai digital ya, digitalisasi. Itu digitalisasi itu juga perlu disiapkan. Bagaimana masyarakat juga bisa mengakses gitu ya. Dan digitalisasi itu juga pemerintah punya tanggung jawab. Tanggung jawabnya apa? Pemerintah sudah semuanya transparan ya, dengan adanya digitalisasi masyarakat bisa akses segala macam gitu ya, dengan mudah gitu ya, bisa mudah. Tapi jangan dilupakan harus disumbang juga itu internetnya teh. Misalnya di kelurahan, misalnya ada spot, jangan ada blank spot gitu ya. Masyarakat punya akses yang mudah untuk digitalisasi. Kemudian yang lain itu skill-skill yang lain, sebenarnya skill-skill yang diperlukan. Dan tidak lupa juga cara berpikir, cara melihat, itu juga harus ada capacity building juga, sosialisasi ke masyarakat. Kita jangan ngomong melihat pada Tangerang Raya atau Cilegon atau Kota Serang ya. Nah, udah ke Kabupaten Serang aja udah rada ngek gitu ya, gitu. Terus apalagi lari lagi ke ini, ke Pandeglang. Waduh, lari lagi ke Lebak. Waduh, duh gitu ya. Nah, jadi itu yang harus menjadi pantauan kita semua. Dan saya sebagai pribadi maupun dari kelembagaan ya, bagaimana platform partai dari Partai Gerindra itu sendiri, memang kita harus memiliki sensitivitas dan peduli pada masyarakat marginal. Jadi harus kita pastikan masyarakat marginal itu di berbagai lini. Tidak saja di isu ini, di isu itu, di berbagai isu, itu yang harus kita dampingi. Tapi kalau Bu Uncap sendiri optimis nggak sih kalau misalnya nanti SDM di Provinsi Banten khususnya ini bisa memanfaatkan bonus demografi tadi, Bu? Gini loh, demografi itu ya, bonus demografi itu sebenarnya potensi yang luar biasa. Betul. Itu kekayaan yang luar biasa sebenarnya. Jadi jangan sampai kekayaan yang luar biasa ini justru menjadi apa ya, justru menjadi PR besar gitu. Tapi harus dioptimalkan bagaimana ini menjadi satu potensi untuk membangun Banten lebih sejahtera, lebih adil, dan memang satu-satunya itu yang harus kita ini kan ya, bagaimana anggaran-anggaran itu nyampe pada sasarannya. Betul. Lalu terkait dengan kita tahu bahwa tadi ada disparitas ataupun juga sedikit ketimpangan antara Banten Utara dan juga Banten Selatan. Menurut Ibu apa yang menjadi tantangan untuk melakukan pemerataan pembangunan di Provinsi Banten sendiri, Bu? Iya, kalau kita melihat misalnya sebagai contoh ya, sebenarnya di Kota Serang juga masih banyak ya. Betul. Kota Serang di berbagai kecamatan itu walaupun kota masih rasa kampung gitu ya, rasa desa, ya. Masih rasa desa.
kemudian di Pandeglang, Lebak. Nah, itu memang kami ini itu kan kita kekurangan, ada perusahaan yang besar, ada teknologisasi yang besar, ada perumahan elit, ada macam-macam gitu ya, ada swastanisasi yang luar biasa. Tetapi saya melihat bahwa itu juga harus dihitung. Misalnya kayak Kota Serang di berbagai tempat, Kabupaten Serang, Pandeglang, Lebak, itu mereka punya potensi ketahanan pangan. Jadi pertaniannya bagus, perikanannya bagus gitu ya. Kayak di Pandeglang itu sudah menemukan bentuk bagaimana ketahanan pangan dan lain sebagainya. Ini harus bahkan untuk mengeluarkan satu kabupaten itu terhindar dari kabupaten yang di bawah rata-rata atau masuk di dalam kategori miskin ya, itu sebenarnya jumlah tumbuhan, etnis tumbuhan yang ternyata di situ kaya, itu juga bisa loh Teh, itu juga sebagai satu kekayaan. Gitu. Jadi misalnya di Serang ini kaya ya, tetapi misalnya tumbuh-tumbuhan yang tumbuh di Serang ini jenisnya cuma 100 misalnya. Terus di Pandeglang ini kalau dilihat ukur ekonominya lebih rendah, tetapi pas dilihat di Pandeglang ini ternyata jumlah tumbuh-tumbuhan itu lebih kaya, apalagi dibandingkan dengan provinsi lain, atau dibandingkan itu menjadi Indonesia dan dibandingkan dengan negara-negara lain, itu juga satu kekayaan. Gitu. Memiliki sumber daya alam yang luar biasa berarti ya Bu ya? Iya, pohon itu Teh. Jadi misalnya rambutan apa gitu. Bukan banyaknya rambutan, banyaknya jenis dari pohon itu juga satu potensi, satu kekayaan. Kalau kita punya jenis pohon itu banyak, nah ternyata di-compare secara nasional maupun internasional itu ininya banyak, jenisnya kita banyak, itu tandanya kita itu sangat berdaya. Itu juga bagian dari hitungan bagaimana satu negara atau satu tempat dianggap cukup memadai atau cukup pantas dianggap berdaya gitu. Oke, kembali lagi terkait dengan tugas Anda sebagai anggota DPRD Provinsi Banten, bagaimana kebijakan DPRD Banten dalam menjawab tantangan pemerataan pembangunan Ibu, baik infrastruktur ataupun juga pendidikan dan juga kesehatan tadi. Nah, kalau kita ngomongin tentang infrastruktur, tadi itu Teh, jadi infrastruktur ini sekarang ini kan kita kalau secara formal udah rada selesai nih Provinsi Banten. Betul. Nah sekarang ini lebih pada substansinya infrastruktur. Misalnya ini kalau di Pandeglang atau di Lebak banyaknya pertanian, infrastrukturnya itu harus bagaimana? Kan di situ kan kemungkinan banyak truk, banyak yang ngangkut hasil-hasil pertanian. Maka infrastrukturnya mungkin harus berbeda, ya. Itu kemudian termasuk jalan lingkungannya mungkin beda. Terus tempat-tempat yang memiliki kemungkinan tsunami, kemungkinan longsor, kemungkinan itu juga harus rawan bencana tadi. Rawan bencana itu harus beda. Jadi infrastrukturnya ini sekarang sudah pada kualitas dan sangat tematik gitu, sangat tematik. Kalau infrastruktur yang bisa dilakukan pihak ketiga, itu bagaimana pemerintah daerah melakukan negosiasi ke pihak ketiga, sambungannya adalah pemerintah daerah. Gitu ya. Nah itu terus juga memastikan sekolah-sekolah, pembangunan sekolah-sekolah terutama di remote area, di daerah-daerah miskin. Nah harus dibedakan juga ini daerah miskin dengan daerah yang lainnya, itu harus dibedakan. Nah makanya saya juga berharap nanti kayak kan pastinya ini kan tidak 100% dilakukan kayak makan bergizi nih ya, tidak mungkin langsung 100% dilakukan. Betul, secara bertahap gitu ya Bu ya?
Nah, kita berharap yang tahapan-tahapan awal itu adalah masyarakat marginal, masyarakat miskin, karena itu sangat membantu sekali gitu loh, sangat terbantu. Mereka mungkin masih banyak loh yang makannya mungkin sehari sekali, atau mungkin bahkan tidak makan sekali atau gitu tidak ya. makan gitu. Jadi kaum marginal tadi harus mendapatkan prioritas begitu ya Bu ya. Prioritas. Dan juga mungkin juga harus ditambahin itu teh, tambahin sekolah gratis. Nah betul. Iya, kasihan kan. Jadi maksudnya harus itu diinikan. Terus akses kesehatan teh, sarana prasarana saya menyoroti. Seperti di Pandeglang, kebetulan saya banyak menyoroti Pandeglang ya. Kebetulan saya banyak membaca nih di Pandeglang. Disertasi saya salah satunya ini Pandeglang yang saya soroti. Nah itu di Pandeglang itu angka kesehatannya itu sudah cukup, walaupun di Banten ininya Pandeglang itu masih 5, sekian ya, hampir mirip. Jadi Pandeglang 5,6, kalau Lebak itu 5,8 selisihnya ya. Terus kalau yang lain-lain udah 6, 7 kira-kira gitu kan. Nah angka ini harus dinaikkan dengan cara apa? Dengan cara diperbanyak sarana kesehatan, diperbanyak pelaksananya ya, PNS di kesehatannya, kemudian juga sosialisasi, karena di Pandeglang, Lebak, termasuk juga di Kota Serang, ternyata masih banyak loh ibu-ibu yang melahirkannya itu di rumah, gitu. Apa karena memang ngeri dengan anggarannya, kalau melahirkan di luar rumah itu lebih mahal ya, atau mungkin aksesnya gitu atau aksesnya gitu. Jadi itu yang harus difikirkan. Ya, belum lagi nih dengan teman-teman difabel teh. Ini teman-teman difabel ini hal-hal yang sebenarnya elementer dulu deh. Misalnya di setiap kantor itu ada lift atau ada akses untuk difabel. Sudah ramah gitu ya, ramah pada difabel tadi, betul. Iya. Terus acara-acara kantor kan mesti ada yang kayak gini-gininya itu teh. Ya, apa isyarat, betul, bahasa isyarat ya. Mohon maaf nih, karena saya taunya dikit. Ya harus ada bahasa isyarat. Betul. Terus kalau tidak salah ada lagi tuh ya teh yang suka diraba itu. Jadi orang difabel itu bisa baca, misalnya komisi 5 misalnya ya, dia bisa megang. Oh, komisi 5 gitu. Seperti apa, huruf-huruf braille gitu ya? Iya itu ya. Itu. Jadi banyak PR-nya. Masih tetap banyak PR-nya ini. Masih banyak PR-nya ya. Baik, kembali lagi terkait kita tahu Uncop tadi lagi-lagi sarana dan prasarana ya Bu ya, yang masih belum memadai di wilayah selatan gitu kan. Kita tahu angka partisipasi sekolah juga masih sangat rendah, kalau tidak salah ini masih di bawah angka nasional. Bagaimana Ibu menyorotinya tadi? Iya, ini kita harus dudukkan persoalan sesuai dalam konteksnya ya. Misalnya Pandeglang, Lebak, itu kan memang provinsi yang baru lepas dari ketertinggalannya. Dulunya kan masuk di dalam wilayah yang tertinggal teh, gitu. Karena itu memang harus ada afirmasi. Jadi misalnya bagaimana pemerintah Banten memberikan dukungan pada kabupaten kota, itu dilihat yang sangat membutuhkan itu harus dikasih lebih banyak. Gitu. Itu bagian-bagian yang dibantu oleh Provinsi Banten ya. Selain juga bagaimana dunia usaha masyarakat kita optimalkan UMKM-nya, kemudian juga ramah pada investasi. Sepertinya mau tidak mau kita butuh juga itu swasta teh. Iya, betul. Untuk mendongkrak perekonomian ya.
Sejauh ini bagaimana Bu Encok melihat keterlibatan tadi ya, maksud dunia usaha ataupun juga dari masyarakatnya, apakah sudah cukup berperan penting ataupun juga turut membantu dalam proses pembangunan yang ada di Provinsi Banten sih Bu? Saya kira kan seperti Tangerang Selatan ya. Tangerang Selatan itu sangat beruntung sekali karena ada pihak ketiga. Betul. Kita nggak tahu loh, sehingga gitu masyarakat melihatnya, wah luar biasa ya Tangerang nih sama seperti Jakarta, aksesnya segala. Tapi kalau kita peras, sesungguhnya itu tidak melulu, bahkan mungkin swastanya lebih besar gitu ya. Di Tangerang, kemudian juga Cilegon, kita banyak perusahaan kan, banyak Betul, perusahaan industri itu juga ya bisa mendongkrak daya beli masyarakat. Nah, andaikan di bagian selatan kayak Lebak, Pandeglang itu dioptimalkan pertaniannya, lebih dimodernisasi, bisa menarik investor yang yang lebih tinggi, dan pemerintahnya itu cukup ngasih syarat pada investornya bahwa kamu datang ke sini, Anda datang ke sini sama-sama mencari rezeki, sama-sama meningkatkan daya saing masyarakat kami, tapi jangan lupa jangan cuma pindah tempat gitu loh. Bangunannya dibawa dari luar, tenaga kerjanya dibawa dari luar. Nanti petaninya, nanti orang Pandeglang, orang Lebaknya sama gitu loh. Memang nanti dari luar kelihatan, wah Lebak dan Pandeglang ini kemajuannya signifikan ya, tapi ternyata efeknya pada masyarakat sangat sedikit, kurang begitu terasa begitu nah, ya Bu ya. Itulah pentingnya bagaimana kami di Provinsi Banten, di DPRD-nya, bagaimana teman-teman dewan di Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak, dan bagaimana pemerintahnya itu memberikan prasyarat ramah pada investor, tetapi ramah juga pada masyarakatnya, mencari win-win solutionnya. Oke, baik. Jadi lebih memaksimalkan potensi-potensi yang ada. Apalagi tadi potensinya luar biasa sekali gitu ya di Kabupaten Pandeglang dan juga di Kabupaten Lebak. Ibu, terkait dengan peran Ibu sebagai anggota DPRD yang tentunya juga memiliki peran dalam pengawasan, Ibu, bagaimana peran Ibu dalam mengawasi ataupun juga memastikan pembangunan yang merata di setiap wilayah yang ada di Provinsi Banten? Kita ini harus pintar-pintarnya bagaimana masyarakat ya menyuarakan kebutuhan-kebutuhan lokal, itu nanti kebutuhan-kebutuhan lokal itu terwujud di dalam perda itu sendiri. Karena kita punya keterbatasan, tidak bisa membuat undang-undang. Iya. Nah, pengawasan implikasinya, pengawasan juga begitu Teh. Karena DPRD ini juga bagian dari pemerintah daerah, jadi kalau kita melakukan pengawasan sebenarnya otokritik. Karena kita sama-sama melakukan, kita nih jadi pemerintah daerah kalau sudah, tapi bukan berarti, jadi lebih pada otokritik, memberikan masukan. Nah, agar pengawasan ini lebih optimal, itu harus bersinergi dengan DPR RI. Gitu. Jadi jangan ditinggal sendirian, dewan daerah jangan ditinggal sendirian. Kalau ditinggal sendirian, maka hasil pengawasannya tidak optimal. Kalau disambungkan dengan DPR RI, wah keren. Jadi harus ada sinergi juga dengan DPR RI ya Bu ya. Baik, terkait dengan menurut pandangan Ibu sendiri, apa nih Bu dari dampak dari pembangunan infrastruktur terhadap kesejahteraan masyarakat menurut Ibu sendiri? Kalau dampak infrastruktur tuh banyak sekali Teh manfaatnya. Satu, infrastruktur yang sensitif pada keadilan gender. Misalnya bangunannya yang memiliki perspektif gender, ada ruang menyusui, ya, ada tempat bermain. Ini bagus, optimal pada pekerja, baik itu pekerja yang di kantor itu sendiri ya, apalagi di pemerintahan, dia tidak was-was. Ada anaknya bisa datang gitu, ada ruang laktasi, bisa menyusui. Nah, itu infrastruktur yang kecil ya. Infrastruktur yang lebih luas, saya bilang pertanian itu Teh, perikanan, pertanian, kalau infrastrukturnya bagus, itu
pasti Teteh bayangkan, perhatikan deh, kalau dibangun jalannya, infrastruktur bagus, nanti lama-lama juga di depan-depan jalan itu tumbuh warung. Tumbuh, betul, tumbuh ekonomi yang lain ya Bu ya. Selain warung nanti tumbuh lagi perumahan dan lain sebagainya. Nah, belum lagi kalau untuk ibu-ibu hamil ya, itu kalau dia mau ke posyandu, mau apa, itu kalau infrastrukturnya bagus itu tidak terganggu. Betul. Kan bisa menyebabkan keguguran gitu. Itulah banyak sekali manfaatnya, dampak yang dihasilkan ya dari pembangunan itu sendiri ya Bu ya. Peningkatan ekonomi, Betul. peningkatan sumber daya manusianya. Itu yang paling terpenting. Tidak terasa kita sudah hampir 35 menit ini berbincang bersama Bu Uncop ya, anggota DPRD Provinsi Banten. Bu Uncop mungkin bisa sedikit memberikan saran ataupun juga masukan kepada pemirsa ataupun juga masyarakat di luar sana terkait dengan pembangunan di Provinsi Banten. Apa yang mungkin harus dilakukan oleh masyarakat untuk bisa nantinya terlibat dalam pembangunan? Silakan Ibu. Ya, Bapak-bapak, ibu-ibu, di hari ulang tahun Banten, mari kita sama-sama memberikan hadiah pada Banten. Dengan apa caranya? Dengan mengoptimalkan keberdayaan kita, mengoptimalkan apa yang kita mampu, dan kita berharap pemerintah Banten ke depan lebih sensitif terhadap masyarakat marginal, lebih sensitif terhadap ketertinggalan pendidikan, ketertinggalan kesehatan, dan ketertinggalan infrastruktur yang itu pro pada sensitif gender. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana dunia usaha, plus akhir-akhir banget itu ibu-ibu dan bapak-bapak ikut berpartisipasi aktif, memainkan peran, membuat sejarah yang terbaik untuk Banten. Itu saja. Mari di hari ulang tahun Banten ini kita sama-sama memberikan hadiah menjadi Banten yang lebih baik, lebih sejahtera, lebih good governance. Oke, baik. Terima kasih banyak Bu Uncop atas waktunya, sukses terus dengan segala macam aktivitasnya Bu ya. Dan pemirsa, tidak terasa sudah kurang lebih 35 menit kebersamaan kita, dan akhir kata saya Termayanti dan seluruh kru yang bertugas untuk pamit dari Dialog Khusus Banten TV kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.